Pendidikan yang menyelenggarakan kegiatan ini. Kami yang memotivasi untuk mengingatkan bersama-sama agar kegiatan PPDB tahun 2024-2025 bisa objektif, transparan, dan sudah selesai. Badan Pemeriksa Keuangan, jadi jangan takut ya. Tapi Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 5. Oke, Mbak Irma, tolong dijelaskan masalah lokakarya hari ini yang baru saja selesai dilaksanakan. Apa sih yang dibahas tadi? Baik, Bang Dori, pada lokakarya ini membahas tentang penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2024-2025. Di mana kita mengundang yang pertama dari komite sekolah, kemudian guru, kepala sekolah, pengawas, unsur dinas, mulai dari jenjang PAUD, SD, dan SMP. Nah ini, tujuan kami melakukan lokakarya ini selain menyemarakkan festival kurikulum merdeka juga pameran, ini tujuan kami agar para satuan pendidikan atau para peserta memahami intisari dari PPDB ini sendiri, yang terutama ini harus kita kawal agar pelaksanaan itu objektif, transparan, akuntabel. Ini titik poinnya sebenarnya, Bang Dori. Coba jelaskan dulu objektifnya seperti apa, transparannya seperti apa, akuntabelnya seperti apa. Baik, secara objektif artinya ini apa adanya. Apa adanya ini merujuk kepada peraturan yang pertama terkait dengan Permendikbud nomor 1 tahun 2021, kemudian Persejen nomor 47 tahun 2023, dan selanjutnya ini dua yang besar, selanjutnya nanti akan diturunkan oleh wilayah masing-masing, itu yang namanya Perwako atau Perbud atau Pergub, dan diturunkan lagi menjadi Juknis. Ini rincian-rinciannya. Jadi ini Bang Dori, di dalam pelaksanaan ini itu kan ada 4 jalur ya di dalam PPDB ini. Yang pertama itu jalur zonasi, kemudian jalur afirmasi, kemudian jalur perpindahan orang tua, dan terakhir ada jalur prestasi. Nah ini punya presentasi sendiri, ada aturannya tersendiri, dan nanti di Juknis ini akan disusun oleh wilayah masing-masing, dan kemungkinan itu ada yang sama, ada yang tidak, tetapi tidak keluar dari peraturan tersebut. Nah, ini Bang Dori terkait dengan jalurnya. Nah, kemudian ini data-data kan sangat dibutuhkan ya oleh Dinas Pendidikan maupun sekolah, maka kami juga melakukan kegiatan yang mengundang tanggal bulan Februari ya Pak ya? Nah, yang mengundang dari unsur lainnya yaitu Kemenak, kemudian dari swasta, lalu dari Dukcapil dan Dinsos. Ini yang bertujuan untuk menjembatani agar satuan pendidikan ini dalam melaksanakan PPDB secara itu tadi, yang 3 itu tadi poinnya. Nah, kita dengan Dukcapil itu terkait dengan data usia anak. Nah, data usia anak ini kan sangat penting kaitannya dengan penetapan daya tampung. Nah, kemudian kita melalui Dukcapil juga ini Bang Dori terkait data anak-anak yang kurang mampu. Nah, itu kan dari situ juga. Kemudian data-data lainnya. Kemudian yang terkait dengan jalur perpindahan orang tua, nah ini kan ada aturannya juga ini. Jadi ini untuk mencegah, ini kita butuh data-data itu dari Dukcapil. Misalnya data perpindahan orang tua, itu ada ketentuannya Bang Dori. Dia baru pindah atau kapan pindahnya? Nah dari situ kan ada aturannya itu 1 tahun paling tidak. Nah kalau tiba-tiba pas mau PPDB tiba-tiba perpindahan baru, ini kan perlu dicermati.
Nggak bisa dadakan gitu ya? Ada aturannya, ada aturannya, batas-batasnya. Nah, kemudian yang jalur terakhir itu jalur prestasi. Jalur prestasi ini jika 3 kuota itu sisanya berapa, masuklah jalur prestasi. Dan itu ada ketentuan presentasinya juga. Dan di Juknis nanti Bang Dori itu ini ya Pak Wandi ya, diatur secara rinci. Itu ada peraturannya itu terkait prestasi apa saja, tingkat apa saja. Kan ada poin-poinnya itu, berapa kalau tingkat kabupaten, tingkat provinsi, nasional maupun internasional. Kemudian sertifikatnya itu juga sudah lama, jangan-jangan sudah kadaluarsa. Nah, itu juga ada aturannya. Jadi di Juknis itu secara rinci dijelaskan. Kemudian nantinya Bang Dori, jadi tadi juga kita himbau untuk Dinas Pendidikan ketika nanti saatnya sosialisasi itu dijelaskan kepada seluruh masyarakat dan satuan pendidikan agar paham bagaimana mekanisme penerimaan peserta didik baru ini. Jadi tidak sembarangan jalur ini, jalur itu dan lain sebagainya, tapi ada aturannya. Kemudian ini tujuannya kan memang tidak hanya anak-anak normal ya, tapi anak CB, anak berkebutuhan khusus termasuk cerdas istimewa, bakat istimewa. Nah, itu juga masuk dalam peraturan ini. Anak-anak itu tersebut juga harus diterima. Itu jadi itu juga ada presentasinya ya. Nah, itu jadi intinya untuk pemerataan. Nah, kemudian untuk usia, untuk persyaratan tadi yang usia ada pengecualian ya, itu yang untuk usia bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus itu juga mendapatkan pengecualian, tidak seperti anak-anak normal. Yang intinya Bang Dori bahwa kita memberikan kesempatan kepada setiap anak untuk mengenyam pendidikan ini tanpa tebang pilih. Kemudian ada beberapa solusi yang sudah dilakukan pemerintah terkait untuk merangkul anak-anak disabilitas ini. Nah, terkait dengan ini ya, layanan untuk inklusi. Kalau dulu memang Bang Dori, anak-anak ini akan ditampung oleh sekolah-sekolah yang sudah, ini sekolah inklusi nih. Ini sekolah pendidikan khusus yang di SLB. Tapi sekarang ini karena pastilah berdasarkan riset dan data-data yang jelas ya, jadi akhirnya bahwa semua satuan pendidikan, satuan umum ini wajib menerima, dan pemerintah sambil berjalan menyiapkan SDM-nya. Tapi ada persentasenya itu kan Pak, sekolah umum bisa menerima anak-anak afirmasi. Ya, ada batasannya. Nah, batasan ini juga sebelum menetapkan berapa persen ini, pastikan sudah melakukan riset dinas ini, melakukan pendataan kira-kira ada berapa anak-anak. Tahun ini sudah bisa dimulai ya? Iya, tahun ini sudah bisa dimulai. Apalagi ini Bang, di PDM 12 ya Pak Wandi ya. Di PDM 12 ini memang khusus untuk inklusi. Jadi mempersiapkan seluruh satuan pendidikan ini memang ini agar bisa menerima anak-anak peserta pendidik baru ini. Dan ada hal yang menarik ini sore Mbak, ketika sekolah umum katakanlah begitu ya, juga diwajibkan sekarang kan untuk bisa menampung anak-anak berkebutuhan khusus. Nah, kesiapan tenaga pendidiknya bagaimana ini? Karena guru-guru yang berada di SLB misalnya, keterampilan dan pengetahuan mereka kan beda dengan guru-guru yang di sekolah umum. Artinya guru-guru yang di sekolah umum belum tentu memiliki kepandaian untuk mendidik anak-anak berkebutuhan khusus. Nah, ini gimana ini? Ini memang tantangan ya, tantangan yang harus dihadapi dan harus mulai diproses. Jadi pemerintah juga ini memberi pelatihan kepada para guru untuk menangani permasalahan ini. Memang sifatnya itu bukan seperti kalau kuliah panjang, tapi paling tidak mereka dibekali ada kelas-kelasnya itu Bang Dori, ada kelas-kelasnya. Mohon maaf ini nanti kalau salah bisa nanti Pak Wandi meluruskan. Ada modul 1, modul-modul ini secara bertahap. Jadi
pelatihannya ini juga secara bertahap. Paling tidak anak yang baru masuk ini bisa ditangani secara perlahan. Artinya kelasnya berbeda nanti ya. Oke, Mas Wandi bisa dijelaskan soal itu tuh. Nah ini menarik nih masalah anak-anak berkebutuhan khusus yang juga bisa diterima di sekolah umum. Kesiapan sekolahnya bagaimana ini? Terima kasih Bang Dori atas kesempatan waktunya. Jadi untuk yang berkebutuhan khusus itu memang perlu konsennya, perlu peran sertanya dari dinas juga ya, Bang Dori ya. Pertama tentunya dari dinas sudah memperkirakan ataupun sudah mengidentifikasi seperti yang disampaikan oleh Mbak Imah tadi, berapa kira-kira yang kemudian bisa masuk ke sekolah umum tadi, sehingga memungkinkan dinas pun mungkin akan melatih guru-gurunya ke yang ada di sekolah umum tadi untuk bisa memberikan layanan pada anak-anak yang berkebutuhan khusus itu. Di samping itu juga kita tidak mungkin dari Pemda bisa berkolaborasi bekerjasama dengan sekolah-sekolah yang sudah menerima atau melaksanakan sekolah inklusi, utamanya yang sekolah luar biasa ya Bang Dori ya, sehingga nanti pelan-pelan ya perlu waktu ini bagaimanakah siswa yang berkebutuhan khusus memang sesuai lah apa yang dibutuhkan oleh siswanya itu sendiri gitu. Jadi ini berjalan waktu ya Bang Dori ya, tidak lepas dari perannya dari dinas bagaimanakah untuk bisa memberikan peningkatan kompetensi guru-gurunya dalam rangka untuk memberikan pembelajaran bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus tadi sesuai dengan kebutuhannya. Dan ya mudah-mudahan ya itu ada petunjuk teknisnya Bang Dori, ada petunjuk teknisnya, buku petunjuk teknisnya bagaimana berkaitan dengan pengelolaan pendidikan inklusi tadi gitu ya. Tapi mungkin pada prinsipnya udah siap lah ya. Ya, mudah-mudahan sudah siap dan sudah. Dan saat ini kita sedang berjuang Bang Dori terkait dengan pembentukan unit layanan disabilitas. Nah ini untuk mengcover ini juga, jadi kita sedang berproses untuk mendorong, mendampingi dinas pendidikan agar pemerintah daerah itu mengeluarkan perput terkait ULD, unit layanan disabilitas. Ini sebenarnya juga tujuannya untuk ini agar anak-anak inklusi tadi bisa kita layani. Diberi kesempatan yang sama untuk masuk sekolah dimanapun itu ya. Apalagi mereka mungkin yang jauh dari SLB rumahnya, SLB. Satu lagi soal ini. Artinya mereka nanti kalau proses belajar mengajarnya di kelas tersendiri kali ya? Sebenarnya bisa jadi satu Mas, tapi kemudian nanti perlakuan dari siswa itu, gurunya itu akan memberikan layanan yang tersendiri dibanding dengan guru-guru yang bagi siswa-siswa yang katakanlah normal gitu ya, yang tidak berkebutuhan khusus gitu. Cuma memang ada ya mungkin semacam saya sampaikan tadi perlakuan atau layanan khusus lagi lebih atau beda dengan yang tidak berkebutuhan khusus, ada boleh dikatakan ekstra ya Bang Dori ya, ada lebih sedikit. Oke, terkait PPDB tahun 2024 ini kantor kita juga melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ini. Apa yang diawasi? Dan seperti apa bentuk pengawasannya ini? Mas Wandi kali. Baik Pak Dori, jadi kami selaku UPT Kemendikbudristek ini di PDM 05 ada beberapa kegiatan-kegiatan dalam rangka untuk mengawal kegiatan PPDB ini. Yang pertama, kemarin sudah dilakukan analisis permasalahan PPDB. Ya, kita mengundang dari 11 kabupaten kota Bu Ima ya, dan provinsi untuk menganalisis kira-kira permasalahan apa yang sudah terjadi pada PPDB sebelumnya. Kemudian setelah itu kita juga ada kegiatan untuk pendampingan Bang Dori, pendampingan pada kabupaten kota berkaitan dengan pelaksanaan PPDB, di mana kemarin hasil yang kita harapkan dari pendampingan itu pertama berkaitan dengan juknis, kemudian peta yonasi, dan yang ketiga berkaitan dengan
aplikasi PBDB itu sendiri. Nah, setelah itu kita akan lakukan dengan nanti pemantauan PBDB. Kita akan turun kemungkinan nanti Bu Ima ya, turun Juli ya Pak? Juli ya. Sesuai dengan pelaksanaan PBDB itu kita akan memantau ke Dinas Kabupaten Kota bagaimana dengan pelaksanaan itu. Kemudian yang kedua, empat ya. Yang keempat yaitu berkaitan dengan kegiatan setelah pemantauan itu adalah analisis ya, analisis hasil pemantauan. Dan nanti diakhiri dengan pelaporan dari PBDB secara umum ataupun secara besarnya yang ada di Provinsi Jambi. Mungkin itu Bang Dori. Okay. Dan selanjutnya setelah itu kita akan berkoordinasi lagi dengan Dinas Pendidikan karena nanti Dinas Pendidikan akan melakukan penyusunan pelaporan yang dimana pelaporan itu akan dikumpulkan salah satunya di Kemendikbudristek. Nah, BPMP selaku UPD Kemendikbudristek itu akan menghandle terkait dengan pelaporan itu. Nah, itu Bang Dori. Nah, selanjutnya bahan pelaporan itu yang nantinya akan dijadikan bahan pengawasan. Nah, bahan pengawasan tidak lanjut ya Pak. Kira-kira apa sih hambatan, tantangan yang terjadi di lapangan yang nantinya program tindak lanjut ke depan itu tidak terjadi lagi, diminimalisir lagi tantangan-tantangan itu. Nah, itu Bang Dori terkait konsep PBDB dalam 1 tahun ini. Karena nanti sekitar bulan Oktober semua harus finish. Oktober ya Pak Wandi ya, sekitar Oktober itu semua harus finish dan kita akan bergerak lagi mulai Desember itu akan melakukan memberikan motivasi kembali terkait persiapan 2025-2026. Itu konsep PBDB Bang Dori. Satu lagi barangkali supaya informasi ini lebih terpusat ke satu lokus atau media atau masyarakat sehingga tidak meragukan atau ada informasi-informasi yang berseliweran yang membingungkan masyarakatnya. Bagaimana nih caranya nih? Apakah kantor kita yang menyediakan informasi itu tentang PPDB atau diserahkan ke sekolah masing-masing? Tentu saja termasuk seperti tenaga operatornya maksud saya juga ini. Oh semuanya ya? Iya. Ini Bang Dori, pertama yang kita lakukan adalah melalui apakah itu dari BPMP, kemudian dari dinas, lalu satuan pendidikan itu akan melakukan sosialisasi. Bagaimana mekanisme pelaksanaan PPDB? Ini syaratnya dan semuanya hingga ke ending dari PPDB itu yang berkonsep ada 3 poin tadi: objektif, transparan, akuntabel. Nah, itu sosialisasi itu ditujukan untuk itu. Siapa yang diundang? Nah, ini secara keseluruhan nanti akan melibatkan seluruh masyarakat, termasuk orang tua, kemudian calon peserta didik baru, kemudian kalau kita dinas pendidikan ya Pak ya, kalau kita akan mengundang dinas pendidikan dan dinas lainnya, termasuk kemarin itu yang penanda tanganan komitmen, kemudian penanda tanganan fakta integritas yang tujuannya itu nanti memang untuk 3 poin itu agar pelaksanaan PPDB kita itu bisa objektif, transparan, dan akuntabel. Mungkin Pak Wandi akan menambahkan. Saya kira mungkin cukup. Iya. Oke, terakhir. Ini tadi Lokakarya diakhiri dengan nonton bareng ini film dokumenter yang disajikan oleh kantor BPK ya. Badan Pelestarian Kebudayaan. Balai. Nah, ini apa tujuannya ini? Supaya lebih memahami dunia pendidikan atau gimana? Iya, jadi gini ya, ini salah satu program dari BPK ya, Balai Pelestarian Kebudayaan itu. Kemarin kita mengacu pada surat edarannya, di mana di sana pun bisa menampilkan tentang film-film dokumenter. Artinya biar masyarakat juga terbuka ya, bagaimanakah kebudayaan yang ada di wilayah Jambi ini. Nah, seperti tadi ditampilkan
di Iya. ya itu dari Muaro Jambi ya kalau nggak salah, di Kumpe itu, sehingga masyarakat kan tahu bagaimanakah tentang budaya Jambi khususnya ya Joloka tadi, kaitan dengan mata pencarian juga ya tadi, yaitu ya kita akan artinya akan senang dengan budaya sendiri ya Bang Dori ya gitu ya, akan itu mencintai terhadap budaya sendiri gitu man ya. Oke, cukup. Yap. Dan mungkin lebih detail nanti akan dijelaskan oleh BPK. Oke. BPK ya. Terima kasih. Mas ya. Mudah-mudahan sukses acaranya. Amin. Terima kasih Bang Dori. Sukses selalu Bang Dori.